Halo semua, selamat datang di kabar kalian hari ini. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul The Ambush yang dirilis pada tahun 2022. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Ambush 2022 dibuka dengan memperlihatkan perang Yaman yang terjadi di Mokkah pada tahun 2015. Pemicu peperangan ini adalah sekelompok milisi yang ditunggangi oleh negara asing untuk menggulingkan pemerintahan Yaman itu sendiri. Pemberontakan ini telah menewaskan warga sipil serta beberapa ibu kota di negara Yaman jatuh di tangan pemberontak. Kerusuhan semakin diperparah dengan munculnya jejak para teroris yang ikut meramaikan panggung perebutan kekuasaan. Merasa sudah tak mampu menangani masalah di negaranya sendiri, pemerintah Yaman meminta bantuan kepada koalisi internasional, termasuk sekutunya yaitu Uni Emirat Arab. Scene kemudian menunjukkan sebuah pangkalan militer pasukan Uni Emirat Arab yang berada di kota Mokkah. Di sebuah tempat pelatihan kebugaran, kita diperkenalkan dengan seorang tentara yang bernama Sersan Bilal Asadi, lalu Sersan Ali Al-Mismari, kemudian Sersan Al-Hindasi, dan juga Sersan Al-Falasi. Terlihat keempat tentara ini sangat bersemangat lantaran sebentar lagi tugas mereka selesai. Mereka akan dijadwalkan pulang minggu depan dan dapat kembali ke keluarganya tercinta. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan dua orang tim medis yang bernama Sayari dan juga Balusi. Setelah latihan terlihat Sersan Ali tengah membuat patung kuda yang sangat lucu. Ia berniat memberikan hadiah tersebut kepada putrinya yang tengah berulang tahun pada saat pulang nanti. Sudah menjadi rutinitas mereka untuk melakukan patroli rutin setiap harinya. Pasukan patroli 01 dan 02 ditugaskan untuk membagikan bahan makanan dan memastikan keamanan warga sipil. Tugas tersebut rupanya adalah patroli terakhir bagi Ali, Bilal, dan juga Hindasi sebelum kepulangannya minggu depan. Dan setelah persiapan dirasa cukup, dua kendaraan perang berkode 01 dan 02 pun meninggalkan pangkalan. Film kemudian beralih memperlihatkan komandan cepat tanggap yang bernama Kolonel Al-Masruri. Di siang itu ia tengah ngopi santai bersama rekannya yang bernama Kapten Said. Diketahui jika minggu depan Kolonel Masruri akan melaksanakan tugas ujian promosi kenaikan pangkat. Untuk itu ia meminta Kapten Said menggantikan posisinya di pangkalan semasa ia masih bertugas. Kita kembali terfokus kepada pasukan patroli. Setelah beberapa saat berjalan, mereka bertemu dengan dua kendaraan pasukan Yaman yang juga tengah berpatroli. Satu kendaraan tentara Yaman mengalami masalah dan di sana pasukan Uni Emirat Arab mencoba untuk membantunya. Salah seorang tentara Yaman melaporkan jika di depan sana terlihat beberapa orang beraktivitas mencurigakan di atas bukit. Bilal yang menerima laporan tersebut kemudian berangkat dengan pasukan yang berada di kendaraan 01. Sedangkan pasukan yang berada di 02 ditugaskan untuk membantu memperbaiki kendaraan Yaman yang tengah rusak. Setelah beberapa kilometer berjalan, Bilal dan pasukan 01 bertemu dengan beberapa orang warga Yaman. Di sana pasukan Uni Emirat Arab membagikan bahan makanan yang sedang mereka bawa. Salah seorang bapak kemudian mengatakan kepada Bilal jika kemarin malam mereka kerap mendengar dentuman tembakan dari seberang bukit. Mengetahui hal itu, Bilal, Ali, dan juga Hindasi segera berangkat ke sana untuk memeriksa lokasi yang dimaksud. Di dalam mobil, Bilal mendapatkan telepon dari pasukan 02. Mereka telah selesai memperbaiki kendaraan tentara Yaman dan sebentar lagi akan menyusul. Terlepas dari itu, Ali yang mengemudikan tiba-tiba menginjak rem setelah melihat seseorang di tengah jalan. Mereka masih tak sadar sebelum akhirnya sebuah RPG menghantam badan kendaraan dengan dahsyat. Markas pusat yang menerima laporan segera merespon dengan memerintahkan Masruri dan juga Said untuk segera mempersiapkan pasukan cepat tanggap.
Tak hanya itu, drone intai diterbangkan ke wilayah konflik untuk memberikan kondisi aktual yang terjadi. Kolonel Masruri memerintahkan Sayari dan Balusi untuk segera bersiap, sedangkan Kapten Said memerintahkan Al-Falasi dan juga timnya untuk segera berangkat ke medan pertempuran. Dan singkat cerita, pasukan cepat tanggap yang dipimpin oleh Kolonel Masruri berangkat dengan kekuatan penuh. Scene kemudian berpindah di zona pertempuran. Mobil mereka terjebak dan senjata mesin yang sudah rusak. Mereka tak ada pilihan lain selain menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Kondisi semakin diperparah saat Bilal yang mencoba meminta bantuan kepada pasukan patroli 02. Namun sayangnya alat tersebut telah rusak. Tak menyerah begitu saja, pasukan ini pun mencoba menghubungi markas pusat dengan telepon seluler. Namun sayangnya di tempat tersebut tak ada sinyal sama sekali. Di lain sisi, pasukan pemberontak mulai mendekat dan menembaki mereka. Begitu juga dengan pasukan patroli 02 yang telah mendekat langsung dihantam dengan tembakan RPG. Kolonel Masruri yang memimpin pasukan cepat tanggap menginstruksikan untuk melajukan kendaraan mereka. Ia juga menghubungi pasukan patroli 02 dan menginformasikan jika estimasi kedatangannya kurang lebih 10 menit lagi. Scene kemudian menunjukkan pemimpin pasukan pemberontak di mana ia menyuruh anak buahnya untuk mengabadikan momen tersebut. Dan tak lama kemudian sebuah RPG kembali ditembakkan. Ia juga memerintahkan pasukannya untuk segera menanam ranjau darat di tengah jalan. Maksud dan tujuannya adalah untuk menyambut pasukan cepat tanggap yang akan datang ke sana. Karena dua RPG yang ditembakkan musuh membuat Hindasi yang duduk di kursi belakang mengalami luka yang lumayan parah. Pasukan cepat tanggap akhirnya telah sampai di lokasi pertempuran. Namun karena alasan keamanan, mereka kemudian memutuskan untuk berhenti sebelum adanya perintah dari markas pusat. Tak lama setelahnya, pasukan patroli 02 mendekat dengan keadaan mobil tempur yang sudah rusak parah. Pasukan cepat tanggap segera memadamkan api dan memberikan pertolongan. Tentara musuh yang sudah mengetahui kedatangan pasukan cepat tanggap segera merespon dengan skema penyerangan mortir jarak jauh. Kolonel Masruri memerintahkan pasukannya untuk mundur dari jangkauan mortir. Setelah itu ia memerintahkan markas pusat melacak keberadaan mortir musuh menggunakan drone intai. Sang kolonel yang berada di markas kemudian memberikan hak penuh kepada Masruri untuk mengambil semua keputusan di lapangan. Ia juga diperintahkan untuk membawa seluruh pasukan Uni Emirat Arab pulang dalam keadaan selamat dan jangan sampai ada pasukan musuh yang membawa mereka hidup-hidup. Setelah menerima mandat penuh, Masruri kemudian memberikan semangat kepada rekan-rekannya dan jangan menganggap remeh musuh. Fokus pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan pasukan patroli 01 yang terjebak dan mereka harus saling bahu-membahu melawan musuh. Kembali ketiga pasukan patroli 01 yang masih terjebak. Di sana handphone Bilal mendapatkan sinyal. Ia pun segera menelpon rekannya yang berada di markas. Temannya lalu mengatakan jika pasukan cepat tanggap sudah berada di lokasi zona perang. Mendengar hal itu, Bilal sangat lega. Ia sangat berharap pasukan cepat tanggap segera menghabisi musuh dan membawa mereka keluar karena Hindasi mengalami luka yang sangat parah. Masruri sepertinya telah merencanakan sesuatu. Dengan kendaraan lapis bajanya, Masruri dan pasukan maju mendekat ke wilayah musuh. Dan setelah beberapa meter lagi sampai di lokasi pasukan patroli 01, musuh pun kembali menyerang mereka dengan senjata mortir. Setelah mengetahui titik koordinat pasukan mortir musuh, Masruri kemudian memerintahkan pusat komando untuk memberikan bantuan skema penyerangan udara. Markas yang menerima laporan tersebut kemudian bergegas merespon dengan mengirim helikopter serang Apache untuk menghancurkan senjata mortir musuh. Gagal menghancurkan mobil yang dikendarai pasukan Masruri, pemimpin pasukan pemberontak kemudian menyuruh anak buahnya kembali menyerang pasukan patroli 01. Musuh terus menghujami peluru dan memaksa untuk ketiga tentara ini untuk keluar dari mobil. Namun bukannya menyerah, Bilal justru memberikan perlawanan dengan menembaki pasukan pemberontak.
Namun hal itu segera direspon oleh sniper musuh yang sedari tadi memang mengincar kepala mereka. Bilal kembali masuk ke dalam mobil dan memilih untuk bertahan menunggu bantuan datang. Kembali ke pasukan cepat tanggap, Kapten Said meminta izin kepada Kolonel Masruri jika ia dan pasukannya akan maju. Mendengar hal itu, Masruri kemudian mengizinkan Kapten Said untuk bergerak lebih dulu sembari menunggu heli Apache datang. Melihat dua mobil pasukan cepat tanggap mendekat membuat tentara pemberontak kembali ke bukit. Melihat kesempatan itu, Bilal kemudian mengajak kedua rekannya untuk keluar dari dalam mobil. Asap tebal yang membumbung juga melindungi mereka dari tembakan sniper. Ali kemudian melihat sebuah lokasi yang terlihat aman. Ia kemudian mengajak rekannya untuk berpindah ke spot tersebut. Namun karena Bilal dan juga Hindasi yang terluka di bagian kaki tak bisa bergerak cepat, Ali kemudian memutuskan untuk bergerak lebih dahulu, sedangkan Bilal diminta untuk membackup dari serangan musuh. Namun sayang seribu sayang, langkah Ali harus pupus setelah sniper musuh menembak 2 kali di bagian dada yang membuatnya harus tumbang. Kembali ke Kapten Said dan pasukan medis yang mulai mendekat. Mereka terus diserang dan diserang menggunakan mortir. Namun karena skill mereka, kedua pasukan ini berhasil bertahan dan terus mendekat. Namun sayangnya ranjau darat yang sudah dipasang musuh berhasil membuat 2 mobil perang ini rusak parah. Kapten Said kemudian melaporkan jika kendaraan mereka sekarang rusak parah dan musuh mulai menyerang dari berbagai sisi. Bilal dan Hindasi yang melihat hal tersebut hanya bisa diam dan juga istighfar. Setelah harapan pupus, tiba-tiba sebuah pertolongan datang di mana pasukan bantuan udara telah sampai. Helikopter Apache yang sudah menerima titik lokasi mortir musuh segera menghujani mereka dengan serangan rudal dan tembakan mesin dengan begitu dahsyat. Kapten Said tertembak di bagian bahu kanan oleh sniper musuh. Mereka kemudian mengevakuasi Kapten Said dan menyelamatkannya. Namun heli Apache yang sudah kehabisan amunisi ditarik mundur mengingat musuh memiliki senjata RPG yang sewaktu-waktu dapat menembak mereka jatuh. 2 mobil perang pasukan cepat tanggap segera menuju untuk membantu penyerangan. Namun kembali lagi, tentara pemberontak memasang ranjau darat untuk menyambut kedatangan mereka. Sebetulnya nih guys, drone yang berada di markas melihat jebakan tersebut. Namun alat komunikasi yang berada di 2 mobil tersebut bermasalah sehingga informasi ini gagal diterima. Akibatnya 2 mobil pasukan cepat tanggap yang terus melaju kembali terjebak dan meledak saat memasuki kawasan ranjau. 2 mobil pasukan cepat tanggap kembali rusak parah. Masruri kemudian meminta pusat komando untuk memberikan gambaran satelit yang lebih luas. Di sini Masruri berpikir sejenak dan sepertinya sudah merencanakan sesuatu. Ia kemudian menginstruksikan kepada seluruh pasukannya untuk bergerak maju dan menggunakan kendaraan yang sudah rusak sebagai tameng perlindungan. Sebetulnya rencana nekat ini ditolak oleh komandan di markas pusat. Menurutnya jika Masruri maju maka ia akan diincar karena dialah sang pemimpin. Namun Masruri tetap nekat melakukan rencana ini karena seluruh pasukan yang terjebak sekarang hanya berharap bantuan datang. Mendengar hal itu sang komandan tak ada pilihan lain selain mendukung rencana Masruri. Ia kemudian merintahkan skuad jet tempur F-16 untuk membantu skema penyerangan udara. Dan setelah mendapatkan instruksi dari Masruri, seluruh pasukan cepat tanggap maju serentak dan baku tembak pun kembali terjadi.
Atas rencana tersebut, sebagian besar pasukan yang terluka dapat dievakuasi, sedangkan pasukan musuh yang tidak menduga dengan serangan tersebut gugur satu persatu. Namun berbeda dengan yang dialami oleh Bilal dan juga Hindasi, mereka tetap di posisi yang sama, terjebak dan menunggu bantuan datang atau menunggu mau datang terlebih dahulu. Komandan yang berada di markas pusat kemudian menghubungi Masruri. F-16 akan datang sekitar 7 menit ke depan. Mereka diminta untuk meninggalkan zona perang secepatnya. Masruri kemudian merintahkan sebagian pasukannya untuk mundur dan membawa pasukan yang terluka, sedangkan ia dan pasukan yang lain akan membawa Bilal dan juga Hindasi, serta beberapa pasukan yang terluka di mobil Kapten Said. Karena sniper musuh masih menjadi ancaman, Kapten Said kemudian memberikan ide kepada Kolonel Masruri. Mereka akan menutup area dengan kabut asap tebal saat pasukan Masruri menyelamatkan Bilal dan juga Hindasi, sedangkan ia akan mencari sniper musuh yang tadi sempat melukai bahunya. Ali yang tertembak sniper musuh sudah ditemukan tak bernyawa. Falasi kemudian menggendong sahabatnya ke dalam kendaraan yang dibawa oleh Masruri. Di sana Bilal yang melihat jasad Ali sangat bersedih, di mana sahabat karibnya telah gugur dalam pertempuran. Dan singkatnya seluruh pasukan dibawa mundur, termasuk Kapten Said yang menyusul naik ke dalam kendaraan. 7 menit telah berlalu, kini pasukan jet tempur F-16 telah mengkonfirmasi posisi mereka telah sampai di titik yang dimaksud. Masruri kemudian merintahkan pilot jet tempur menghabisi mereka dengan seluruh amunisi yang mereka bawa. Dan setelah itu pun ledakan pun terjadi. Di perjalanan seluruh pasukan cepat tanggap sangat bersedih karena tidak bisa menyelamatkan Ali. Kolonel Masruri juga sangat terpukul melihat pasukannya harus gugur dalam medan pertempuran. Namun begitulah guys, setiap perjuangan pasti ada yang dikorbankan. Seluruh pasukan kemudian mendoakan Ali dengan khusyuk, berusap tangis yang membasahi pipi pejuang muslim tentara Uni Emirat Arab. Setibanya di markas pusat, tim medis segera memberikan pertolongan lanjutan bagi pasukan yang terluka. Seluruh pasukan berkumpul termasuk komandan mereka, yaitu Komandan Jamal Al-Khatri. Jasad Ali diturunkan dari mobil dengan perlahan, dan seluruh pasukan yang menyaksikan hanya bisa mendoakan kepergian Ali untuk selama-lamanya. Oke, segitu aja alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan bisa mengisi waktu kosong kalian. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kesalahan dan juga kekurangan di sana sini. Mimin tetap menyarankan kalian untuk menonton film ini secara penuh ya guys, agar mendapatkan kepuasan sepenuhnya. Saya Naja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.